Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan gunakan buku An Idiot Guide, The Complete Idiot Guide to Calculus, second edition. Nah, buku ini cukup menarik karena dia membahas sesuatu dari konsep, dan itu dibuat pengantar dengan bahasa pengantar seperti bahasa orang awam. Seperti pada judulnya, bahwa dia menyebutkan The Idiot Guide, The Complete Idiot Guide to Calculus. Jadi Idiot Guide yang komplit. Seperti kita lihat dalam bab 1, part 1, The Root of Calculus, di mana bab 1 menerangkan apa sih kalkulus secara umum, anyway, apa manfaat atau tujuan belajar kalkulus atau manfaat dari kalkulus, dan siapa yang menemukan atau merumuskan atau bertanggung jawab pada teori-teori ini. Terus apakah kita harus belajar kalkulus? Seperti itu. Sebagai mahasiswa matematik, kita nggak bisa lepas dari kalkulus. Dan kemudian di buku ini dijelaskan mengenai pemanasan, di mana kita harus memanaskan diri kita tentang aljabar skill kita. Disinilah hitungan yang kita perlukan. Tapi kalkulus sebenarnya lebih banyak ke konsep daripada sekedar hitungan. Tapi hitungannya juga nggak kalah penting, sama-sama itu. Kita tahu hitungan tapi nggak tahu konsep, ya sulit untuk belajar kalkulus. Di matematik tingkat universitas kita harus tahu dua-duanya gitu. Di pendahuluan ini, bagian 1, The Root of Calculus, akar dari kalkulus, kita coba sedikit telaah kalimat demi kalimat sekalian untuk belajar. Dan untuk kedepannya saya tidak akan lagi telaah kalimat demi kalimat, tapi saya akan jelaskan konsep umumnya saja, dan Anda pahami kalimat demi kalimat, karena pembelajar pasti harus memahami kalimat demi kalimat. Dan itu nggak mungkin Anda hanya baca sekali, apalagi hanya melihat sekilas terus Anda paham, terus Anda hafal, terus Anda ini, nggak mungkin. Jadi belajar itu perlu proses yang panjang, perlu energi yang kuat, perlu kesabaran, dan perlu bimbingan guru, perlu biaya, ya kan? Nah, itu makanya di awal saya akan berikan the root of calculus misalnya. Nah, saya mencoba melatih para mahasiswa untuk memahami teks yang berbahasa Inggris, karena kita akan kekurangan literasi ketika kita hanya mengandalkan teks-teks atau buku-buku berbahasa Indonesia. Di mata kuliah matematik tingkat 2 ke atas, tahun kedua, ada mungkin beberapa literatur bahasa Indonesia, tapi itu 1-2, dan itu sangat kurang sekali untuk kekayaan hasanah berpikir kita di bidang mata kuliah yang mau kita pelajari. Ketika kita mencoba memahami, kita bisa membaca teks berbahasa Inggris, karena banyak tulisan ditulis dalam bahasa Inggris, ya insya Allah pengetahuan kita lebih luas. Tapi bahasa Inggris akan menjadi hambatan atau menjadi tantangan. Pertanyaan cuma itu aja. Ketika kita anggap sebagai hambatan, ya sudah, nggak usah lah kita selesaikan. Hambatan itu dihindari. Tapi kalau dia tantangan, kita selesaikan dia, gitu. Bahasa Inggris, toh nanti juga ketika kita bisa bahasa Inggris ini, maka untuk bahasa Inggris yang lain, ketika kita mau memahami yang lain, maka kita akan mudah. Nah, seperti itu. Jangan menyerah, jangan kecil hati, jangan dikit-dikit sudah putus asa. Tapi kita coba lihat, memang di sini bahasanya bukan bahasa matematik murni, tapi ada sedikit bahasa keseharian, karena dia complete idiot guide, sehingga membawa kita ke dalam suasana atau kalimat-kalimat informal kadang-kadang. Coba kita lihat, you heard a Newton, haven't you? Kamu pernah dengar Newton nggak? Ya, haven't you? Kamu pernah dengar Newton, bukan? If not the man, jika dia bukan manusia, jika dia bukan orang, then it lays the fruit field Chucky.
Kalau enggak berarti dia sesuatu buah yang ada di dalam kue gitu, ya kan? Well, kalau kita dengar, well, the Sir Isaac variety of a Newton, Sir Isaac Newton, nah, namanya Sir Isaac, berarti is one of the two men responsible for bringing calculus into your life and your course requirement list. Gimana menerjemahkannya? Sir Isaac Newton variety of Newton. Jadi ada istilah Newton yang pakai Sir Isaac Newton gitu loh, variety of Newton. Itu bahasanya renyah sekali, bahasa pergaulan sehari-hari gitu. Dia adalah one of the two men, satu of the two men dari dua orang responsible for bringing calculus, yang bertanggung jawab untuk membawa kalkulus into your life, ke dalam kehidupan Anda, and your course requirement list, dan dalam daftar dari kursus Anda, course requirement list, daftar kursus yang Anda butuhkan. Jadi kalkulus adalah satu mata kuliah, subjek mater di beberapa jurusan teknik, ekonomi, apalagi sains gitu ya. Sains, teknik, ekonomi, dia perlu kalkulus. Ya, dia sangat perlu dengan kalkulus. Siapa yang membawanya? Siapa yang menemukannya? Yang merumuskannya? Salah satunya adalah Sir Isaac Newton. Nah, itu penjelasan. One of two men, satu dari dua orang. Nanti di belakang kan Anda sudah baca bahwa ada selain Sir Isaac Newton, ya kan? Actually artinya ya apa? Kenyataannya, he is just one of two men who should shoulder the blame. Dia hanyalah seorang dari dua orang yang dijadikan tumpuan kesalahan. Should shoulder the blame, yang dapat dijadikan tumpuan kesalahan. Sejarah calculus history is long. Sejarah kalkulus itu panjang. However, bagaimana juga, and its concept predates either man. Dan konsepnya itu mendahului orang yang satu lagi, gitu. Nah, before we start studying calculus, sebelum kita memulai belajar kalkulus, we'll take a very brief look at its history. Kita akan take a look at, kita akan melihat sejarahnya. Very brief, sangat singkat. And development, history dan sejarah dan perkembangannya. And answer the sticky question, dan menjawab pertanyaan kecil, why do I have to learn this? Kenapa kita belajar kalkulus ini? Gitu. Nah, paragraf 2 nggak akan saya bahas. Paragraf 2 ini bercerita tentang sebelum kita belajar kalkulus kita perlu pemanasan. Oke. Nah, ada gambar lucu ya, jadi kita belajar tidak kaku. Anda begitu buka buku matematik, isinya rumus, ya kan? Gambarnya gambar grafik, rumus, terus problem. Gambar grafik, rumus, problem. Ya, Anda pusing lah. Baru ini udah menjumpai problem lagi. Sampai ada pertanyaan, buku apa yang penuh dengan masalah? Buku matematik. Karena di dalamnya very lot of problem. Baru buka udah problem 1, problem 2. Ya, siapa yang suka dengan problem? Gak ada orang suka. Nah, tapi bukan begitu. Ini pengantar, buku ini agak enak kita baca. Can anyone give me a function of calculus? Adakah seseorang yang tahu memberikan fungsi dari kalkulus? To make student crazy, bikin mahasiswa bingung lah, bikin mahasiswa gila. Tapi bukan itu, ini kan hanya candaan saja ya. Demikian.